Halo, semoga kabar kalian di masa pandemi ini baik dan sehat. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang tarif fotografer freelance. Sebelumnya, please support channel ini dengan subscribe. Oke, sebelumnya tentang tarif fotografer freelance ini sangat subjektif. Jadi apa yang saya sampaikan belum tentu mewakili fotografer freelance secara umum di banyak sektor fotografi. Artinya ada editorial atau jurnalistik, kemudian ada komersial, terus macam-macam dokumentasi, mungkin termasuk wedding ya. Nah, kalau di editorial, tarif fotografer freelance itu dihitung daily rate, jadi dihitung harian. Rentangnya lumayan jauh, dari 1,5 juta sampai 4 juta. Uang tadi, besaran uang tadi, harian kita itu udah harus bersih. Dia uang yang utuh yang masuk kantong, jadi nggak termasuk airfare, nggak termasuk akomodasi di lapangan, nggak termasuk uang makan, bayar fixer atau semacam guide gitu, bayar translator atau penerjemah dan seterusnya. Jadi kayak misalnya kita perlu sewa alat khusus, misalnya drone, terus lensa-lensa khusus, nah itu mestinya harus kita hitung. Atau tarif kita naikin. Jadi untuk merangkum biaya itu, termasuk misalnya ada biaya-biaya perizinan. Tarif yang bervariasi ini bergantung jam terbang, bergantung skill, bergantung portofolio, dan juga bergantung seberapa fotografer ini ingin dihargai. 3-4 juta per hari itu biasanya fotografer senior dengan rata-rata pengalaman di atas 10 tahun. Menurut saya, tarif itu ditentukan oleh pertama dari kita sendiri, yang kedua faktor eksternal. Eksternal itu yang meng-hire kita, jadi yang mau bayar kita. Kalau kita misalnya menentukan tarif tinggi, tapi kita tahu lembaganya nggak punya kemampuan untuk membayar setinggi itu, ya nggak akan mungkin, nggak akan ketemu. Nah, biasanya ada negosiasi atau kompromi di tengah-tengah. Jadi kita nggak dibayar murah, tapi kita juga bisa mengikuti kemampuan lembaga yang membayar kita. Nah, untuk fotografi komersial, saya tidak tahu angkanya pasti, tapi saya pikir hitung-hitungan basic itu juga berlaku. Artinya kalau punya pengeluaran untuk alat, bisa sewa studio, bisa sewa lampu atau sewa kamera, itu harus dihitung. Termasuk kalau punya kamera sendiri, biaya depresiasinya harus dihitung. Jadi kamera itu kan ada umurnya, nah itu harus kita hitung. Misalnya dalam berapa tahun modal beli kamera itu harus sudah balik, dan seterusnya. Kalau menurut saya, memutuskan tarif itu harus mempertimbangkan kebutuhan hidup kita. Artinya gini, misalnya kita, kebutuhan hidup kita itu 5 juta per bulan. Berarti dalam 6 bulan itu kita perlu uang 30 juta. Nah, sebagai fotografer freelance, dia bisa memperhitungkan, misalnya dalam waktu 6 bulan itu bisa berapa hari kerja dia. Atau berapa banyak klien yang bisa diambil. Atau berapa banyak assignment atau penugasan yang bisa diambil. Nah, kalau misalnya kita hanya bisa bekerja 15 hari dalam 6 bulan, maka kita hanya perlu setidaknya pasang tarif 2 juta per hari. 2 juta kali 15 hari sama dengan 30 juta. Nah, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, misalnya kita perlu dana untuk traveling, perlu leisure, perlu makan-makan enak. Nah, berarti kan lebih dari 30 juta. Nah, itu tinggal kita hitung. Kemudian, nah ini soal ada orang yang minta harga temen.
Jadi orang yang pengen kita memberikan tarif murah atau pengen dapat diskon, bukan termasuk teman yang baik sih. Jadi artinya kalau dia benar-benar teman, mestinya dia akan menghargai profesionalisme kita, dia akan mensupport kita. Jadinya nggak nawar, dia akan bayar kita seberapa kita minta. Terus contoh lagi, klien yang nggak sehat itu adalah klien yang minta kerjaan buru-buru, mepet, tapi nggak ngasih uang di muka. Ada kemungkinan kita akan kesulitan menagih. Biasanya sih klien yang bagus itu memberikan setidaknya DP. Jadi biaya produksi kita bisa tercover di awal. Itu aja dari saya. Kalau kalian punya pendapat lain atau punya informasi tambahan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Selalu jaga kesehatan. Ingat 3M. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.